Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran dari Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Perkenalkan, saya Siti Dia Handayani. Pada video pembelajaran kali ini kita akan masuk ke dalam mata kuliah Strategic Management. Khususnya kita akan belajar tentang competitive advantage atau keunggulan bersaing. Kita tahu bahwa competitive advantage atau keunggulan bersaing itu sangat erat kaitannya dengan strategic management. Tidak ada perusahaan satupun ataupun organisasi yang bisa sukses tanpa memiliki yang namanya keunggulan bersaing. Apa sih yang dimaksud dengan keunggulan bersaing tersebut? Keunggulan bersaing itu adalah hasil dari sebuah perumusan strategi yang di mana bahwa keunggulan bersaing itu hanya bisa tercapai apabila prosesnya itu bisa memberikan makna kepada seluruh karyawan atau seluruh pekerja di dalam perusahaan. Kemudian pentingnya keunggulan bersaing ini juga disampaikan oleh Michael Porter. Bahkan beliau mengatakan bahwa keunggulan bersaing merupakan jantung dari kinerja perusahaan pada pasar yang bersaing. Jadi saking pentingnya keunggulan bersaing ini, maka Porter mengatakan itu seperti jantung kalau itu diibaratkan dalam tubuh manusia. Kemudian apa definisi dari keunggulan bersaing yang disampaikan oleh Michael Porter? Yang pertama, dia mengatakan bahwa keunggulan bersaing pada dasarnya itu berkembang dari nilai yang mampu diciptakan oleh perusahaan untuk para pembelinya yang melebihi biaya perusahaan dalam menciptakannya. Maksudnya adalah bahwa baru bisa dikatakan sebagai sebuah keunggulan bersaing jika keunggulan tersebut mampu memuaskan para konsumennya, di mana kepuasan konsumen itu melebihi dari biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen maupun biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menciptakannya. Kemudian di dalam buku Michael Porter juga dikatakan bahwa keunggulan bersaing itu merupakan tingkat di mana perusahaan mampu menciptakan posisi yang bertahan melebihi pesaingnya. Jadi ketika perusahaan itu akan memilih keunggulan bersaing apa yang akan diciptakannya, maka pada posisi tersebut dia harus siap untuk bersaing dengan perusahaan yang lain sehingga dia berada pada posisi yang bertahan dibanding dengan pesaingnya. Kemudian di dalam buku Philip Kotler di dalam manajemen pemasaran juga dikatakan bahwa keunggulan bersaing merupakan keunggulan yang melebihi pesaing yang didapatkan dari mana? Yaitu didapatkan dari nilai yang lebih besar yang bisa didapatkan oleh konsumen baik melalui harga yang lebih murah ataupun kegunaan dari produk itu yang lebih besar ya, sehingga konsumen merasa pantas untuk membayar harga lebih tinggi terhadap produk atau merek tersebut. Itu yang disampaikan oleh Philip Kotler. Kemudian kalau kita belajar tentang keunggulan bersaing, maka sesungguhnya kita akan juga belajar tentang yang disebut dengan kompetensi inti atau core competence sebagai sumber daripada keunggulan bersaing. Jadi bagaimana keunggulan bersaing itu diciptakan, itu yang disebut dengan core competence. Apa itu core competence? Core competence adalah kombinasi dari kompetensi-kompetensi unik yang dimiliki oleh perusahaan yang itu benar-benar bisa menghasilkan sebuah keunggulan bersaing. Kompetensi-kompetensi unik tersebut bisa tercapai apabila ada 3 kriteria yang bisa didapatkannya. Yang pertama adalah bahwa keunggulan atau kompetensi unik tersebut benar-benar bermanfaat bagi pelanggannya, kemudian sulit untuk ditiru oleh para pesaingnya, dan dengan kompetensi khusus tadi
memudahkan perusahaan untuk masuk ke berbagai pasar. Lalu pada posisi apa saja keunggulan bersaing itu bisa dirancang oleh perusahaan. Kita mengenal ada yang disebut dengan value chain atau rantai nilai. Nah, pada posisi tersebut perusahaan bisa menciptakan atau memilih keunggulan-keunggulan yang akan diberikan kepada para konsumennya. Value chain itu dimulai dari pemesanan atau pembelian, kemudian persediaan yang masuk ke dalam perusahaan, kemudian perusahaan akan melaksanakan penelitian, pengembangan dan juga manufaktur ya atau proses produksi, kemudian persediaan itu keluar atau persediaan itu tersedia oleh perusahaan. Kemudian di situ ada proses pemasaran yang kita kenal dengan product, price, place, and promotion. Dan dari situlah kemudian kita bisa mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, pada posisi mana perusahaan itu akan memilih keunggulan itu akan ditempatkan. Ada beberapa para ahli yang mengatakan bahwa keunggulan bersaing itu dari mana saja kita bisa dapatkan. Oleh Slater dikatakan bahwa ada 6 sumber keunggulan bersaing. Yang pertama adalah dari sisi kualitas, kemudian jasa yang unggul, kemudian dilihat dari pengendalian biaya, kemudian keunggulan bersaing juga bisa dipilih dari sisi kecepatan dalam penyampaian, kemudian dari sisi produk yang lebih inovasi atau inovatif, kemudian juga market driven learning atau pembelajaran sebagai penggerak pasar. Hal yang sama juga disampaikan oleh Lee et al. Dalam penelitiannya. Beliau mendapatkan 5 dimensi dalam keunggulan bersaing. Yang pertama adalah keunggulan bersaing itu bisa dirancang dari sisi harga atau biaya yang lebih murah. Kemudian yang kedua bisa juga dilihat dari sisi kualitas yang lebih baik. Kemudian kehandalan dalam pengiriman, kemudian produk yang lebih inovatif dan juga time to market. Jadi kecepatan dalam mencapai atau kecepatan sampai di pasar. Jadi siapa yang cepat maka dialah yang akan unggul di situ. Lalu keunggulan bersaing juga diteliti oleh Bennett and Smith yaitu khususnya untuk UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah ya, ada 11 sumber keunggulan bersaing pada UMKM yang ditemukan oleh Bennett and Smith yaitu dari sisi harga, kemudian keahlian pemasaran dan promosi, kecepatan pelayanan, reputasi yang telah ada atau citra merek, kemudian keunggulan dari sisi biaya dalam menciptakan produk, kemudian desain produk atau jasa, kualitas produk atau jasa, keahlian produk atau jasa khusus, kemudian banyaknya keahlian atau banyaknya produk atau jasa yang diciptakan atau variasinya, kemudian juga bakat dan kreativitas yang dimiliki oleh UMKM, dan yang terakhir yang juga paling penting adalah bagaimana UMKM itu bisa memberikan perhatian dan menyediakan produk yang memenuhi kebutuhan yang khusus untuk pelanggan-pelanggan yang potensial mereka. Kemudian keunggulan bersaing juga kalau dilihat dari sisi ekspor, ya, ini ditemukan oleh banyak ahli yang kemudian saya rangkum di sini, diantaranya dimulai dari teknologi, kemudian proses dalam pengendalian kualitas ini juga sangat penting, terutama untuk ekspor, ya, dan seterusnya sampai pada daya saing harga, keunikan produk, dan juga biaya bahan baku. Demikian sekilas pembicaraan kita tentang keunggulan bersaing pada kesempatan hari ini. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.